Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran sosiologi. Melanjuti minggu yang lalu. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas dari ilmu sosiologi. Kita lihat masyarakat Indonesia ini sebenarnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Artinya secara harfiah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dan setiap kelompok memiliki pola perilaku atau adat, agama, dan budaya yang berbeda. Hal ini karena kenapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku yang tersebar di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Secara geografis kita lihat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang percampuran dari budaya asli dan budaya pendatang, yaitu datang dari dataran Yunan, yaitu daerah Cina Selatan, kemudian menetap di Indonesia, dan kita lihat di sini pulau-pulaunya juga banyak, sampai akhirnya mereka terisolir dan akhirnya kebudayaan mereka itu berkembang sendiri-sendiri. Kemudian karena letak kita yang sangat strategis, juga kebudayaan kita dipengaruhi oleh bangsa asing, yaitu sekitar abad ke-16 orang Eropa mulai masuk ke Indonesia dengan melalui perdagangan, dan ini menyebabkan kawin campur atau asimilasi budaya antara pendatang dan penduduk asli. Kalau kita lihat keberagaman sosial budaya kita yang beraneka ragam ini sebenarnya ada seperti buah simalakama, bisa menyebabkan negatif tapi bisa juga menyebabkan hal yang positif, tergantung dari cara kita memandang keragaman sosial budaya Indonesia. Pertama, kita lihat perbendaharaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu banyak diperkaya dengan bahasa daerah. Yang kedua, potensi keragaman budaya sekarang bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata, dan melalui keharmonisan antar masyarakat, kearifan lokal budaya dapat digali. Dengan keberagaman kita dapat duduk bersama dan saling menghargai serta saling membantu menyelesaikan berbagai masalah. Keberagaman dapat mengajarkan bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu orang atau satu kelompok. Artinya kita bisa mendengar pendapat orang lain, jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Kemudian yang keenam, itu keberagaman itu membuat masyarakat menjadi lebih toleran dan berpikir terbuka. Kita mau gak mau kita menerima hal yang berbeda dari diri kita, dan itu sudah menjadi kebiasaan dari bangsa Indonesia. Ini kita lihat di sini berbagai keragaman bangsa Indonesia, dan hal yang paling sangat penting dalam keberagaman itu adalah yang pertama agama, yang kedua adalah ekonomi. Dari agama kita juga memiliki beragam. Apa sih agama? Kita lihat dalam bahasa Sanskerta, agama itu tidak kacau, teratur, dan kekal. Menurut seorang ahli sosiolog Amerika, yaitu Fitri Sorokin, dia mendefinisikan agama merupakan seperangkat nilai yang diwujudkan dan dinyatakan dalam wujud kepercayaan atau credo dan dalam bentuk ritual atau cult. Kemudian ada lagi seorang sosiolog dari Amerika juga yang bernama Clifford Geertz. Agama itu adalah sistem simbol yang berfungsi menenteramkan suasana hati dan memberikan motivasi yang kuat dan tahan lama dalam kehidupan manusia. Seperti masa sekarang pandemi, kita pasti banyak mengalami kesulitan, tapi dengan adanya agama kita menjadi lebih kuat. Dalam masyarakat Indonesia, agama itu menjadi peranan penting karena itu dimasukkan secara resmi dalam ideologi negara, yaitu pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah buku karangannya Clifford Geertz, yaitu tentang masyarakat Jawa. Dia mengamati masyarakat Jawa terdiri dari 3 golongan, yaitu priai, santri, dan abangan. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Jadi sebelumnya datangnya bangsa asing ke Indonesia,
sebenarnya orang Indonesia sudah mengenal sebuah agama, yaitu agama kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Di samping ada animisme dan dinamisme, masyarakat Indonesia percaya ada kekuatan lain di luar dirinya sendiri. Sampai sekarang agama itu masih ada dan tersebar di seluruh Indonesia, seperti Sunda Wiwitan yang kita sering temui di daerah Lebak, Banten, Buhun di Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita menemukan ajaran kejawen serta keharingan di daerah Kalimantan. Nah, ini agamanya. Mungkin ada beberapa agama menganggap ini adalah agama aliran sesat atau apa, tapi ini adalah agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan oleh negara mereka diakui. Aspek-aspek dalam agama, kepercayaan keagamaan yang memiliki aspek kognitif, yaitu pertama pengetahuan. Jadi dengan kita tahu, kita nggak boleh melakukan membunuh, maka pandangan itu akan mempengaruhi kita dalam bertindak. Yang kedua, ritus-ritus keagamaan. Ini juga menjadi ungkapan pemersatu kelompok. Contohnya, belum lama ini kita akan mengadakan yang namanya Idul Adha. Dengan berkurban, maka kita mengorbankan apa yang menjadi milik kita terus untuk orang lain. Simbol keagamaan mengandung arti yang dikenal oleh kelompok. Misalnya, lambang di agama Kristen atau Katolik itu adalah salib. Itu adalah simbol keagamaan. Terus pengalaman keagamaan atau subjektivitas individu dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini biasanya ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan itu pengalaman batin kamu terhadap Tuhan yang kamu percaya. Jadi ini sifatnya subjektif. Kemudian masyarakat agama, penganut masing-masing agama tergabung dalam komunitas formal maupun informal. Contohnya adalah ketika tiap hari Minggu kita pergi ke gereja, di situ kita tergabung dalam komunitas formal. Tapi ada juga misalnya Sunda Wiwitan, ketika dia melakukan upacara keagamaan, itu juga masyarakat agama yang bentuknya lebih informal. Kenapa? Karena dia lebih sedikit dan tidak terbentuk dalam sebuah organisasi. Fungsi agama, menurut Émile Durkheim, dia adalah seorang sosiolog dari Perancis, agama itu punya fungsi positif bagi integritas masyarakat, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Di tingkat mikro, agama berfungsi membantu orang beriman untuk mengetahui kebenaran yang tidak diketahui oleh orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, agama itu membantu seseorang untuk hidup. Kita jadi tahu ini benar atau tidak benar. Dan yang kedua, masalah yang sering kita temui adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi itu artinya ketidakmerataan atau kondisi yang tidak rata. Kenapa? Karena kurang mendapat kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi dalam pembangunan. Apa sih yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi sehingga membuat ini menjadi sebuah masalah dalam kehidupan sosial budaya? Yang pertama adalah tidak meratanya pembangunan di daerah. Biasanya akibat kebijakan politik atau kadang-kadang sumber daya manusianya sendiri yang tidak siap. Yang kedua, menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terus sementara yang ketiga ini adalah rendahnya mobilitas sosial akibat adanya mental tradisional. Artinya orang itu tidak mau outbox, ya, keluar dari zona nyamannya dia dan pergi keluar, buka mata, melihat dunia luar itu jauh lebih maju dari apa yang ada dia lihat di dalam sekitar lingkungannya. Nah, ini juga bisa menyebabkan mereka tidak bisa berkembang gitu. Yang keempat adalah hancurnya industri kerajinan rakyat akibat adanya monopoli pengusaha bermodal besar. Maaf, ini saya salah ketik. Jadi kadang-kadang contohnya adalah kalau kita lihat di Indonesia, minyak goreng, tepung terigu,
itu dikuasai hanya oleh perusahaan-perusahaan tertentu, dan ini bisa menyebabkan hancurnya ekonomi rakyat. Namun pemerintah berusaha menyikapi itu dengan cara misalnya membentuk sebuah hubungan kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, yaitu dengan yang namanya pola asuh atau bapak asuh. Nah, bagaimana cara mengurangi kesenjangan? Tadi saya sudah jelaskan. Yang keenam itu ya, menjalin kerjasama dengan pengusaha besar dengan pola bapak asuh. Yang pertama adalah meningkatkan manajemen berusaha. Artinya dari pemerintahnya sendiri juga memberikan stimulus bagaimana keluar dari kehidupan ekonomi yang kurang. Terus yang kedua, memberikan yang namanya GNOTA, yaitu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Artinya, anak-anak yang orang tuanya tidak mampu itu akan diberikan pendidikan yang lebih dengan cara orang-orang yang mampu memberikan sebagian uangnya itu untuk diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu, supaya mereka bisa keluar dari zona kemiskinannya dan mereka akan menyongsong masa depan lebih cerah. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi KUD, Koperasi Unit Desa, atau KUT, Koperasi Unit Tani, dan Bank Perkreditan Rakyat, ini sini salah tulis, atau investasi. Kemudian yang keempat adalah kredit usaha investasi. Jadi KIK, terus kemudian ada KCK, kredit Chandra Kulak. Saya bahas tentang perkreditan rakyat atau bank perkreditan rakyat. Sebenarnya kalau kalian amati itu di pasar atau di kebanyakan di pasar ada bank-bank perkreditan rakyat seperti BRI, BNI. Dia memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat ringan, yaitu dengan bunga dulu 9%, sekarang semenjak Covid diturunkan menjadi 6%. Itu sebenarnya memudahkan buat orang-orang yang ingin berusaha atau ingin punya usaha sendiri. Mereka bisa minjem uang dari bank perkreditan rakyat ini, dan mereka juga bisa mengembalikan dengan bunga yang ringan, tidak memberatkan. Kemudian yang kelima ada pembinaan ekonomi kerakyatan atau koperasi. Nah, koperasi ini juga diberikan kesempatannya untuk mengembangkan diri. Kenapa? Karena koperasi ini dekat dengan rakyat dan bisa memberikan pinjaman yang mudah dan cepat cair. Nah, yang keenam itu tadi saya sudah jelaskan, kerjasama antara pengusaha besar, yaitu pola bapak asuh. Kita bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah bank perkreditan rakyat yang bunganya sekarang turun jadi 6%, dulu 9%. Pinjamannya itu bisa, kalau nggak salah, bisa sampai 100 juta. Nah, ini adalah contohnya Kacang Garuda. Kalau kita lihat, Kacang Garuda itu adalah perusahaan besar. Dia butuh pasokan kacang dari para petani. Makanya dia mensuplai bibit kacang ke para petani, terus kemudian petani juga. Jadi ini adalah bentuk kerjasama ya. Kemudian petani menanamkan bibitnya, dan kemudian setelah panen itu dijualnya ke Kacang Garuda dengan harga yang pantas. Jadi di sini ada hubungan kerjasama yang baik antara petani dengan Kacang Garuda. Banyak perusahaan-perusahaan lain juga melakukan hal yang sama, karena ini hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Sampai di sini sekian. Saya tidak memberikan tugas karena hari ini ada rapat. Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan kirimkan, tayangkan pertanyaan Anda lewat WA group, boleh dengan wali kelas. Kemudian Anda juga boleh japri saya. Selamat siang, selamat belajar, sampai ketemu minggu depan.